Halo teman-teman, selamat datang di channel horor kita. Di sini kamu bakal dengar cerita-cerita mistis, kisah nyata penuh misteri, dan pengalaman gaib yang bikin bulu kuduk merinding. Sebelum kita mulai kisah seram malam ini yang berjudul Jin Dasim, jangan lupa klik tombol subscribe, tekan like, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dukung terus channel ini biar makin semangat ngasih cerita-cerita horor paling menegangkan setiap minggunya. Sedangkan diri kamu, matikan lampu. Karena cerita kali ini bakal bikin kamu susah tidur malam ini. Malam itu angin berhembus kencang, menyapu pepohonan di sepanjang jalan kecil menuju sebuah rumah tua di ujung desa. Daun-daun kering beterbangan, menimbulkan suara gesekan halus yang terdengar seperti bisikan samar di antara kegelapan malam. Langit tampak mendung, bulan tertutup awan tebal, hanya sesekali menampakkan sinarnya yang pucat. Rumah itu berdiri di ujung jalan, dikelilingi semak-semak tinggi yang seolah menutupi rahasia kelam di dalamnya. Cat dindingnya sudah mengelupas, atapnya bolong di beberapa bagian, dan jendela kayunya bergoyang pelan setiap kali angin lewat, menimbulkan suara kriet, kriet, yang membuat bulu kuduk meremang. Sudah bertahun-tahun rumah itu kosong. Keluarga terakhir yang menempatinya menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warga desa hanya menemukan pintu rumah terbuka, meja makan masih berantakan, dan makanan di atasnya sudah dipenuhi lalat, seolah mereka pergi dengan tergesa-gesa atau mungkin diambil sesuatu. Sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Bahkan siang hari pun, orang-orang memilih berjalan memutar daripada harus melewati depan rumah itu. Mereka menyebutnya rumah Jin Dasim. Kata orang-orang tua di desa, dulu rumah itu milik seorang dukun bernama Surya Genta. Dia dikenal sakti, tapi juga angkuh. Banyak warga datang minta tolong, tapi makin lama dia lebih sering menolak. Ada yang bilang dia sudah terlalu jauh menyelami dunia gaib. Konon, dia memanggil makhluk dari alam lain, Jin Dasim, untuk dijadikan pelindung dan penambah kekuatannya. Tapi sesuatu salah. Jin yang dipanggilnya bukan makhluk biasa, melainkan entitas yang haus kekuasaan dan dendam. Saat dukun itu mencoba menundukkannya, makhluk itu marah besar, membakar rumahnya dari dalam. Api menjalar cepat, tapi anehnya tidak ada yang melihat api dari luar. Hanya terdengar jeritan panjang dan suara benda pecah. Sejak malam itu, rumah itu berubah. Orang-orang yang lewat malam hari mengaku melihat sosok tinggi besar berdiri di jendela lantai 2. Matanya merah menyala seperti bara api. Kadang terdengar tangisan perempuan. Kadang suara anak kecil memanggil-manggil nama seseorang. Semakin malam, semakin sering terdengar suara langkah kaki. Meski rumah itu sudah jelas kosong. Beberapa kali ada yang mencoba masuk siang hari, tapi mereka bilang suasananya tetap terasa berat dan gelap. Ada yang tiba-tiba pingsan, ada juga yang mengigau 3 hari setelahnya. Sejak itu warga sepakat menutup jalan menuju rumah itu. Tapi rasa penasaran memang selalu lebih kuat dari rasa takut. Suatu sore, sekelompok pemuda duduk di warung dekat sawah sambil ngobrol santai. Salah satunya adalah Ardi, pemuda yang baru pulang dari kota setelah beberapa tahun merantau. Wajahnya cerah, gayanya modern, dan cara bicaranya cepat. Tipikal anak muda kota yang percaya pada logika, bukan mitos. Ketika obrolan mulai membahas hal-hal gaib, seorang temannya, Dimas, menyebut nama rumah itu. Di, kamu udah dengar belum soal rumah Jin Dasim? Katanya malam Jumat kemarin, orang lewat situ dengar suara ketawa perempuan. Ardi tertawa. Kalian masih percaya hal kayak gitu? Paling juga cuman hembusan angin atau suara burung malam. Zaman sekarang masih aja takut sama cerita jin. Dimas langsung menatapnya serius. Kalau nggak percaya, coba aja ke sana sendiri. Malam ini malam Jumat. Teman-teman lain langsung bersuara. Sebagian takut, sebagian penasaran. Tapi Ardi malah menantang balik. Oke, kalau bener ada jin itu, biar aku yang buktiin. Aku bakal masuk ke sana malam ini. Gak usah takut, palingan cuma rumah kosong. Malam pun tiba. Angin berembus lebih kencang dari biasanya. Awan hitam menutupi bulan, dan suara jangkrik terdengar tak beraturan. Ardi membawa senter kecil, mengenakan jaket tipis, dan berjalan sendirian menuju jalan kecil yang menanjak ke arah rumah itu. Teman-temannya mengantar sampai setengah jalan lalu berhenti di pertigaan. Sampai sini aja ya, Di. Kami tunggu di warung, kata Dimas setengah gugup. Ardi hanya mengangguk santai. Santai aja, nanti aku balik bawa foto rumahnya. Biar kalian gak bilang aku pengecut. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Angin berdesir pelan di telinganya, membawa suara-suara aneh seperti bisikan samar. Daun-daun kering menempel di celananya. Udara di sekitarnya mulai dingin.
Jalan setapak itu seperti tidak ada ujungnya. Di kejauhan rumah tua itu mulai tampak lebih jelas. Jendelanya seperti mata kosong yang mengawasinya, dan pintunya terbuka sedikit bergoyang pelan terkena angin. Ardi berhenti sejenak menyalakan senter lalu menghela napas panjang. Cuma rumah tua, gak ada apa-apa. Gumamnya, meski dalam hatinya mulai muncul rasa ragu. Ketika dia melangkah lebih dekat, seekor burung hitam tiba-tiba terbang dari atap rumah, membuatnya sedikit terkejut. Wah, hampir aja, katanya sambil tertawa kecil untuk menenangkan diri. Tapi begitu dia sampai di depan rumah, bau aneh langsung tercium. Campuran antara tanah basah, debu lama, dan sesuatu yang seperti daging busuk. Pintu rumah itu bergoyang, mengeluarkan suara berderit panjang yang nyaring di tengah sunyi malam. Ardi menyorotkan senter ke dalam, tapi cahaya itu tidak bisa menembus jauh. Hanya terlihat ruangan kosong dengan perabotan rusak dan sarang laba-laba di mana-mana. Udara di dalam rumah terasa dingin sekali, lebih dingin daripada di luar. Setiap kali Ardi melangkah, lantai kayu di bawah kakinya berderit pelan, seolah mengeluh karena terinjak setelah sekian lama. Di dinding, terlihat banyak coretan hitam seperti bekas arang, dan di salah satu sudut ruangan ada cermin besar yang sudah retak. Ardi menyorot cermin itu, dan dalam pantulan cahaya seolah ada bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Tenang, Ardi. Cuma pantulan senter sendiri, bisiknya lirih. Namun semakin lama dia di dalam rumah itu, suasananya makin aneh. Udara jadi makin berat, seperti menekan dadanya. Dari arah dapur terdengar bunyi sesuatu jatuh. Brak! Ardi kaget, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia melangkah pelan ke arah suara itu, menyorot setiap sudut. Piring-piring pecah berserakan di lantai, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu ia melihat sesuatu di dinding, goresan seperti bekas kuku dengan tulisan samar. Dasim di sini. Tubuhnya mendadak kaku, tenggorokannya kering. Tapi masih, rasa penasaran itu mendorongnya untuk tetap bertahan. Ia mengambil napas dalam-dalam lalu berkata setengah berbisik, "Kalau benar kamu ada, tunjukin dong." "Aku nggak takut." Angin berhenti. Sunyi total. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Lalu tiba-tiba dari lantai atas terdengar suara langkah kaki pelan. Tek, tek, tok. Ardi menatap ke tangga tua di depannya. Suara itu makin jelas, makin berat. Seperti seseorang berjalan pelan menuruni tangga. Tapi tidak ada wujudnya. Cahaya senter bergoyang karena tangannya mulai gemetar. Udara makin dingin, dan tiba-tiba lampu senternya berkelip. Dalam cahaya redup itu, ia melihat sekilas bayangan hitam melintas di ujung ruangan. Cepat sekali, seperti angin lewat. Ardi mundur beberapa langkah, napasnya memburu. "Siapa itu? Hei!" teriaknya, tapi hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Dalam hati kecilnya, rasa takut mulai menggantikan rasa penasaran. Ia melangkah mundur, ingin keluar dari rumah itu, tapi entah kenapa langkahnya terasa berat, seolah lantai kayu itu menahan kakinya. Suara angin di luar kini terdengar seperti bisikan orang banyak yang berdesis pelan, menyebut satu nama, "Dasim, Dasim." Ardi menoleh ke arah pintu. Pintu itu yang tadi terbuka, kini perlahan menutup sendiri berderit pelan sampai menimbulkan bunyi keras, krik. Buk, gelap. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Dan malam itu untuk pertama kalinya Ardi mulai merasa, mungkin cerita warga tentang jin Dasim bukan sekadar omong kosong. Sesuatu di dalam rumah itu benar-benar hidup dan sedang memperhatikannya dari kegelapan. Begitu Ardi melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Dingin yang bukan seperti udara malam biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang, membuat bulu kuduknya berdiri tanpa sadar. Nafasnya berubah menjadi uap putih setiap kali ia menghembuskan udara, seperti berada di dalam lemari es raksasa. Bau anyir dan apek menyelimuti ruangan, seolah udara di sana sudah membusuk bersama waktu yang berhenti. Ia menyorotkan senternya ke sekeliling ruangan. Cahaya kecil itu menari di dinding yang sudah dipenuhi jamur dan lumut kering. Setiap kali langkah kakinya berpindah, lantai kayu di bawahnya berderit pelan, seperti ada sesuatu di bawah sana yang ikut bergerak mengikuti langkahnya. Ketika senter menyorot ke dinding sebelah kiri, Ardi melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ada tulisan samar seperti bekas goresan kuku panjang, tertulis miring dan kasar. "Dasim di sini." Tulisan itu tampak baru. Debu di sekitarnya masih jatuh perlahan, seolah baru saja tergores. Ardi menelan ludah. Mungkin ulah anak-anak desa yang iseng.
Katanya pelan meski suaranya sendiri terdengar ragu. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku, dipaksakan. Hatinya mulai tak tenang, tapi egonya menahan rasa takut itu agar tak menguasai pikirannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari arah dapur. Tok, tok, tok. Langkah itu pelan, tapi jelas. Berirama dan terasa nyata, seolah seseorang sedang berjalan dengan sepatu besar di lantai kayu yang lapuk. Ardi menyorotkan senter ke arah suara itu, tapi yang terlihat hanya meja kayu tua dan piring-piring pecah yang berserakan di lantai. Tidak ada tanda-tanda siapapun di sana. Ia maju beberapa langkah, menatap ke arah sudut dapur yang gelap. Suara langkah itu berhenti, berganti dengan bunyi tetesan air dari langit-langit yang bocor. Tik, tik, tik. Ardi menarik napas dalam-dalam dan menghela dengan berat. Cuma suara tikus mungkin. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum sempat ia berbalik, dari arah kanan tiba-tiba terdengar suara berderit panjang. Pintu tua di sana bergerak perlahan, terbuka sendiri. Seolah didorong oleh angin dari dalam rumah. Padahal tadi pintu itu tertutup rapat. Suara engsel berkaratnya melengking tajam menusuk telinga. Siapa di situ? Suara Ardi keluar pelan bergetar. Ia mencoba menatap ke arah celah pintu yang terbuka lebar, tapi senter di tangannya bergetar hebat karena tangannya mulai gemetar. Tidak ada jawaban. Lalu dari balik pintu itu muncul sesuatu. Bayangan besar, tinggi, melengkung aneh seperti tidak punya bentuk yang jelas. Senter Ardi menangkap sekelebat kilatan merah. Dua mata menyala yang menatap lurus ke arahnya. Sosok itu melangkah keluar perlahan. Kulitnya hitam seperti arang yang terbakar. Tubuhnya tinggi sampai hampir menyentuh langit-langit, dan dari tubuhnya keluar bau gosong yang menyengat. Suaranya berat, bergema seperti dari dalam sumur. Kau memanggil aku, manusia. Ardi terpaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia mencoba dia mundur, tapi langkahnya terasa berat. Kakinya seolah menempel pada lantai, seperti ada sesuatu di bawah sana yang menariknya agar tetap berdiri di tempat. Nafasnya tersengal, senter di tangannya berkelip beberapa kali. Lalu mati total. Gelap gulita menyelimuti seluruh ruangan. Dalam kegelapan itu hanya terdengar detak jantungnya yang berdentum keras di telinganya sendiri. Kemudian terdengar suara itu lagi, tawa serak panjang dan mengerikan. Manusia sok berani. Suara itu datang dari segala arah, seperti memenuhi seluruh ruang. Kadang terdengar di depan, lalu di belakang, lalu di samping telinganya, membuat kepala Ardi berputar bingung. Ia mencoba menyalakan senter lagi, tapi tombolnya seperti macet. Jari-jarinya gemetar hebat, tangannya terasa dingin dan kaku. Dalam kegelapan itu sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, lembab dan berat. Refleks Ardi menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi ketika ia kembali menatap ke depan, sosok itu sudah berdiri sangat dekat. Hanya beberapa jengkal dari wajahnya. Matanya menyala merah seperti bara, wajahnya meleleh, dan kulitnya seperti tanah hitam yang terbakar. Nafas sosok itu berat. Terdengar seperti desis ular yang panjang. Setiap kali ia bicara, udara di sekitar Ardi bergetar. Sekarang, giliranmu yang tinggal di sini. Suara itu bergema sampai ke dasar telinganya, membuat Ardi hampir menjerit. Tapi suaranya tidak keluar. Tenggorokannya kering, seolah suaranya tersedot ke dalam udara yang dingin itu. Ia berusaha mundur, tapi langkahnya tetap tidak bisa digerakkan. Tubuhnya seperti dibekukan oleh udara dingin yang semakin menekan. Dalam keheningan itu Ardi mendengar suara langkah kaki lain, bukan dari makhluk di depannya tapi dari lantai atas. Langkah-langkah kecil seperti anak kecil berlari. Diikuti suara tawa lembut yang samar. Cahaya kilat menyambar dari luar jendela, menyinari ruangan sekejap. Dalam pantulan kaca yang retak di dinding, Ardi melihat lebih banyak bayangan. Ada sosok perempuan berambut panjang berdiri di sudut, ada anak kecil duduk di lantai sambil menatapnya. Dan di belakang mereka, sosok besar hitam itu berdiri tegak dengan tangan panjang menjulur ke depan. Saat kilat memudar semua kembali gelap, Ardi berusaha keras menggerakkan tubuhnya. Ia memejamkan mata dan berteriak sekencang mungkin, tapi yang keluar hanya desisan pelan. Tiba-tiba, senter di tangannya menyala sendiri, menyorot lantai. Dan di sana, tepat di depan kakinya, terlihat jejak kaki besar berwarna hitam, seperti bekas terbakar. Jejak itu memanjang ke arah tangga, lalu menghilang di ujung bayangan. Sebuah suara berat berbisik di telinganya, sangat dekat, nyaris seperti hembusan napas. Kau tidak boleh pergi. Ardi memejamkan mata dan berdoa dalam hati, tapi suaranya tercekat.
Senter di tangannya kembali mati. Dari kejauhan terdengar suara kursi diseret, benda jatuh lalu suara langkah cepat mendekat. Tok, tok, tok. Semakin lama semakin keras, sampai akhirnya berhenti tepat di depan wajahnya. Dalam kegelapan pekat itu, Ardi bisa merasakan sesuatu menatapnya. Udara menjadi sangat dingin hingga kulitnya mulai mati rasa. Suara tawa itu kembali muncul. Kali ini lebih pelan seperti orang berbisik di dalam pikirannya. Ia mendengar suara lain, suara tangisan perempuan, disusul jeritan anak kecil. Semuanya bersahutan membentuk gema yang mengerikan. Ruangan itu berputar, dinding seperti menutup dirinya dan lantai bergoyang pelan. Ardi mencoba lari ke arah pintu depan. Ia dorong sekuat tenaga, tapi pintu itu tidak bergerak sama sekali. Tangannya berdarah karena menarik gagang pintu yang berkarat. Saat itu, suara berat itu kembali terdengar, kali ini lebih keras menggema di seluruh rumah. Tak ada jalan keluar manusia. Tempat ini sudah memilihmu. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Ardi berdiri di tengah ruangan, napasnya terengah-engah. Ia berpikir mungkin makhluk itu sudah pergi. Tapi kemudian dari arah cermin retak di dinding, ia melihat sesuatu bergerak. Bayangannya sendiri mulai berubah. Wajahnya memanjang, matanya menjadi merah, dan kulitnya perlahan menghitam seperti terbakar. Ardi menatap bayangan itu ketakutan, tapi wajah di dalam cermin itu tersenyum, memperlihatkan gigi tajam yang tak mungkin miliknya. Sekejap kemudian, cermin itu pecah, potongan kacanya berhamburan ke lantai, dan dari balik pecahan itu seolah muncul kabut hitam pekat yang melayang ke arah Ardi. Ia mundur, tapi kabut itu menyelimuti tubuhnya, masuk lewat hidung dan mulutnya. Ia menjerit, suaranya menggema di seluruh rumah, tapi tidak ada yang mendengarnya. Dari luar hanya terlihat cahaya senter yang berkedip beberapa kali di balik jendela, lalu padam. Malam itu, desa kembali sunyi. Angin berhenti dan hanya daun-daun kering yang berputar di halaman rumah tua itu. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi sejak malam itu, rumah itu tampak sedikit berbeda. Dari jendela lantai 2, kadang terlihat bayangan seseorang berdiri, memegang senter kecil, menatap keluar seolah menunggu seseorang datang. Dan setiap kali ada orang lewat malam-malam, mereka bilang, terdengar suara berat dari dalam rumah, berbisik pelan, "Kau memanggil aku, manusia." Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti desa. Udara terasa lembab, embun menempel di dedaunan, dan suara ayam berkokok terdengar sayup di kejauhan. Tapi pagi itu berbeda. Ada sesuatu yang janggal, sunyi yang tidak biasa, seolah seluruh desa enggan memulai hari. Beberapa warga yang lewat di jalan kecil menuju sawah melihat sesuatu aneh di ujung sana. Pintu rumah tua yang selama ini selalu tertutup rapat kini terbuka lebar. Angin pagi membuat daun pintu itu bergoyang perlahan, mengeluarkan suara berderit yang panjang dan menakutkan. Itu, rumahnya terbuka?" Salah satu warga berbisik pelan sambil menghentikan langkahnya. Ia menatap rumah itu dengan dahi berkerut. Dua orang lain ikut berhenti, saling pandang. Tak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Tapi rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Mereka berjalan perlahan, berhenti di pagar tua yang hampir roboh. Dari celah pintu terlihat kursi terbalik dan lantai yang berdebu. Salah seorang menelan ludah dan berkata pelan, "Semalam anak-anak muda katanya ada yang mau ke sana." Si Ardi bukan. Wajah mereka berubah pucat. Ardi memang semalam menantang untuk membuktikan bahwa cerita tentang Jin Dasim hanyalah mitos. Mereka pikir dia sudah pulang sebelum tengah malam. Tapi kini, melihat pintu itu terbuka, perasaan aneh mulai muncul. Salah satu dari mereka memberanikan diri melangkah masuk beberapa meter ke halaman. Angin dari dalam rumah tiba-tiba berhembus keluar. Dingin sekali, seperti udara dari dalam lemari es. Baunya busuk, anyir. Seperti daging lama yang membusuk. Ia mundur spontan, menutup hidung. "Aduh, baunya gila," katanya pelan. Tidak lama kemudian beberapa teman Ardi datang. Mereka memutuskan untuk mencari Ardi bersama-sama. "Nggak mungkin dia belum balik," kata Dimas, teman dekat Ardi yang semalam juga ikut mengantar sampai pertigaan. Mereka membawa senter dan kayu panjang, lalu perlahan masuk ke dalam rumah. Lantai berderit setiap kali mereka melangkah, debu tebal berterbangan, dan udara di dalam terasa seperti beku. Cahaya senter menyorot ke seluruh ruangan, dan di sudut ruangan mereka menemukan sesuatu. Sebuah senter kecil tergeletak di lantai, patah di bagian tengahnya. Masih ada bercak darah kering di ujungnya. Tak jauh dari situ, di lantai kayu yang sudah lapuk, terlihat bekas kaki hitam.
seperti jejak terbakar, memanjang dari ruang tengah menuju arah tangga. Mereka saling pandang, tubuh mulai gemetar. Salah satu dari mereka berbisik, "Astaga, ini kayak bekas kaki manusia tapi gosong." Mereka terus menelusuri rumah itu dengan langkah pelan. Setiap kali mereka berpindah ruangan, udara makin dingin dan suara aneh mulai terdengar, seperti napas berat dari arah dinding. Lalu salah satu dari mereka menyorot ke dinding dan langsung menjerit kecil. Di sana, dengan jelas terlihat tulisan baru yang belum ada kemarin. Tulisan itu seperti dicakar menggunakan kuku, kasar, dalam, dan masih basah seolah baru dibuat. Tulisan itu berbunyi, "Dasim sudah punya teman." Seketika suasana berubah mencekam. Tak ada satu pun yang berani bersuara. Hanya suara senter yang bergetar di tangan mereka dan napas tersengal yang memenuhi udara. Dimas mundur pelan-pelan sambil berkata, "Kita keluar sekarang." Tapi sebelum mereka sempat berbalik, terdengar suara langkah dari lantai atas. Tok, tok, tok. Langkahnya pelan tapi jelas, lalu berhenti tepat di atas mereka. Dimas menatap ke langit-langit. Dari selapapan kayu, menetes cairan hitam kental jatuh satu tetes di bahunya. Ia menyentuhnya dengan jari gemetar. Cairan itu lengket, dingin dan berbau gosong seperti daging terbakar. Yang menatap teman-temannya dengan wajah pucat. "Kita pergi!" katanya dengan suara gemetar. Mereka langsung lari keluar tanpa menoleh lagi. Setelah kejadian itu, seluruh desa geger. Warga sepakat menutup jalan ke rumah tua itu. Tak ada yang berani lewat sana lagi bahkan di siang hari. Namun cerita tentang Ardi menyebar cepat. Orang-orang mulai bilang bahwa jin Dasim telah mengambilnya. Dan kini arwah Ardi menjadi bagian dari rumah itu. Beberapa warga mengaku mendengar suara aneh di malam hari. Kadang suara langkah kaki berputar di sekitar rumah. Kadang suara seseorang memanggil pelan, "Tolong aku, tolong." Tapi begitu seseorang mencoba mendekat, suara itu berubah menjadi tawa panjang yang mengerikan. Malam-malam di desa itu tak pernah sama lagi. Setiap malam Jumat, anjing-anjing menyala ke arah rumah itu tapi tak ada yang terlihat. Orang-orang tua bilang kalau cahaya senter sering terlihat berkedip dari dalam jendela, seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Beberapa kali ada yang nekat datang karena penasaran, terutama anak-anak muda dari luar desa. Tapi hampir semuanya menyesal. 2 minggu setelah kejadian Ardi, ada 3 pemuda datang malam-malam. Mereka ingin merekam video di rumah itu untuk bukti kalau cerita tersebut cuma omong kosong. Malam itu mereka masuk sambil tertawa-tawa, membawa kamera dan lampu. Tapi 1 jam kemudian, lampu rumah-rumah di sekitar padam mendadak. Warga mendengar suara jeritan dari arah rumah tua itu, panjang dan melengking. Ketika listrik kembali menyala, tak ada tanda-tanda mereka keluar. Keesokan paginya, warga menemukan kamera mereka di tangga. Tapi anehnya, layar kameranya masih hidup. Saat diputar, video di dalamnya menunjukkan 3 orang itu berjalan masuk. Lalu tiba-tiba gambar menjadi buram, dan muncul bayangan besar lewat di belakang mereka. Setelah itu, hanya suara nafas berat dan jeritan panjang. Mereka bertiga tak pernah ditemukan lagi. Sejak itu, warga percaya bahwa jin Dasim tidak hanya tinggal di rumah itu, tapi juga berkeliaran di sekitar desa mencari jiwa-jiwa baru yang sombong, yang tidak percaya pada hal gaib. Banyak orang mulai memasang sesajen di pinggir jalan, berharap makhluk itu tidak mengganggu. Namun meski sudah bertahun-tahun berlalu, rumah itu tetap berdiri di ujung desa, dingin, gelap, dan seolah menunggu seseorang untuk datang lagi. Rumah itu kini hampir tertelan semak belukar. Pohon-pohon besar tumbuh di sekitarnya, menutupi sebagian besar atapnya yang bolong. Di malam hari, jendelanya terlihat seperti mata hitam yang mengintip siapapun yang lewat. Kadang terdengar suara kursi diseret, kadang suara tangisan perempuan. Beberapa orang yang nekat lewat tengah malam mengaku melihat cahaya kecil di dalam rumah, seperti seseorang membawa senter dan berjalan perlahan ke arah jendela. Tapi yang paling menakutkan adalah cerita dari seorang kakek penjaga sawah yang pernah melewati jalan itu. Ia bilang, waktu berjalan di dekat rumah, tiba-tiba ia mendengar suara langkah di belakangnya. Pelan tapi pasti. Tok, tok, tok. Kakek itu berhenti dan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Jalan kosong, hanya angin yang berhembus pelan. Tapi saat ia mulai berjalan lagi, langkah itu ikut terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Degup jantungnya makin cepat. Ia mulai berlari kecil, tapi langkah itu tetap mengikuti, semakin keras, semakin cepat. Sampai akhirnya, tepat sebelum ia sampai di ujung jalan, sebuah suara berat berbisik di telinganya, sangat dekat, seolah seseorang berdiri di belakangnya. "Jangan lari,
Manusia, kakek itu jatuh tersungkur menjerit sekuat tenaga. Warga menemukannya pagi hari di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar dan matanya kosong. Sejak itu tidak ada yang berani lewat depan rumah Jin Dasim, tidak siang apalagi malam. Kini rumah itu tetap berdiri seperti menunggu sesuatu. Dindingnya penuh lumut. Jendelanya terbuka sedikit seolah memanggil siapa saja yang cukup bodoh untuk masuk. Kadang suara dari dalamnya terdengar memanggil lembut. Suara laki-laki yang lirih tapi jelas. Tolong aku keluar. Tapi orang-orang tahu itu bukan Ardi lagi. Itu suara yang digunakan Jin Dasim untuk memancing mangsa berikutnya. Jadi kalau suatu malam kamu lewat jalan itu, dan kamu merasa udara di sekitarmu tiba-tiba dingin, atau mendengar langkah kaki pelan mengikuti dari belakangmu, jangan berhenti. Jangan tengok, karena bisa jadi itu Jin Dasim yang sedang berdiri tepat di belakangmu menunggu kamu menoleh. Dan kalau kamu menoleh, kamu gak akan pernah bisa pulang lagi. Dan itulah akhir dari kisah Jin Dasim. Serem banget kan? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan like, tulis komentar kamu tentang bagian mana yang paling bikin merinding, dan tentu aja subscribe biar gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Bagikan juga ke teman-teman kamu biar mereka tahu kalau malam ini ada sesuatu yang mungkin sedang mengintai dari kegelapan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah berjalan sendirian di malam Jumat.